Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi bersama Bapak Maulana. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada Allah, yaitu materi PAI kelas 1. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, adik-adik semuanya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Kalau belum, perhatikan penjelasan dari Bapak ya. Jadi, iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Sebab iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedang secara istilah artinya adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Ingat, iman secara istilah meyakini dalam hati. Jadi harus tertanam di dalam hati kita bahwasanya kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Mengucapkan dalam lisan, yaitu bahwasanya aku telah beriman, dan mengamalkan dalam perbuatan. Dengan apa? Dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita melaksanakan sholat, mengaji, berpuasa, zakat, dan berbuat kebaikan terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Salah satunya ada Al-Wujud, yaitu artinya Allah itu ada, sehingga Allah itu Maha Menciptakan. Yang kedua, Al-Ahad, yaitu artinya Allah Maha Esa, berarti Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Nah, adik-adik semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat Maha Pencipta. Allah bisa menciptakan manusia, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan tanpa bantuan dari makhluk yang lain. Nah, oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita sembah, harus kita taati, sehingga dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah, kita akan menjadi makhluk Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semuanya, tahukah kalian bahwasanya ketika Allah itu menciptakan seluruh dunia dan isinya, termasuk manusia, hewan, jin, malaikat, Allah juga melengkapi dengan berbagai kelebihan karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ketika Allah itu menciptakan makhluk hidup yang ada di dunia ini, Allah juga memberikan kasih sayang terhadap mereka. Seperti halnya Allah menurunkan hujan sebagai bentuk rahmat kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan juga termasuk manusia. Adik-adik semuanya, Allah juga menciptakan siang dan juga malam. Siang untuk kita bekerja, untuk kita belajar, dan malam untuk kita beristirahat. Nah, itu tadi mengenai penjelasan bahwasanya Allah itu Maha Menciptakan karena Allah itu ada. Termasuk ke dalam manusia sendiri, Allah juga menciptakan berbagai banyak sekali karunia-karunia. Contohnya, Allah menciptakan mata yang sehat. Allah juga menciptakan hidung yang sempurna. Allah menciptakan mulut yang dapat berbicara, termasuk tangan dan kaki. Semua anggota tubuh kita semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, adik-adik semuanya, selain Allah itu menciptakan apa yang ada di dalam diri kita, Allah juga
memberikan kita banyak teman, guru ketika berada di sekolah, dan juga ada pohon-pohon tempat kalian belajar di sekolah, ada hewan-hewan, ada burung. Nah, semua itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk manusia, agar manusia itu senantiasa melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Agar manusia menjadi makhluk yang bersyukur. Adik-adik semuanya, kalau di dalam rumah Allah juga memberikan kita banyak karunia. Contohnya, kita diberikan kedua orang tua yang sehat dan lengkap, diberikan kakak atau adik yang lengkap, dan juga diberikan kakek dan nenek yang sehat. Alhamdulillah, semuanya itu harus kita syukuri. Nah, adik-adik semuanya, selain Allah itu menciptakan makhluk yang dapat dilihat oleh mata, Allah juga menciptakan makhluk yang gaib, yaitu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Seperti malaikat, Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Seperti jin dan iblis, Allah menciptakannya dari api. Nah, itu adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, adik-adik semuanya, itu tadi ya mengenai pengertian iman kepada Allah. Ingat, iman kepada Allah itu termasuk rukun iman yang pertama. Nah, jangan lupa kalian harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu melaksanakan sholat, puasa, zakat, mengaji, membantu orang tua, semuanya. Dan ketika kalian beriman kepada Allah, kalian juga harus menjadi anak yang mandiri, yaitu mengerjakan sesuatu atas kemampuan diri kalian sendiri tanpa tergantung orang lain atau orang tua kalian, karena anak yang mandiri akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu ya adik-adik. Bapak akhiri, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.